Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan terkait tutorial batch 1 yang akan memproduksi part top frame, right frame, left frame, iron shield 1 dan 2, kemudian konektor 1 dan 2. Kemudian ada mesin yang digunakan yaitu gerinda potong, gerinda tangan, fresh drilling, dan bor duduk. Kemudian berikut merupakan tutorial proses cara pada batch 1. Pada video ini akan dijelaskan mengenai alat pelindung diri apa saja yang wajib digunakan oleh praktikan selama melakukan tutorial di shop floor. Yang pertama, yaitu wear pack. Wear pack merupakan salah satu jenis pakaian yang digunakan dengan tujuan agar pemakainya terlindungi dari kemungkinan cedera ringan hingga berat. Selain itu, wear pack digunakan untuk melindungi tubuh operator dari scrap. Yang kedua, yaitu sarung tangan. Sarung tangan atau safety glove untuk melindungi bagian tangan pada saat melakukan pekerjaan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari api, suhu panas, dingin, radiasi, arus listrik, benturan, pukulan, dan tergores benda tajam atau kasar. Masker digunakan untuk melindungi pemakainya dari debu sisa proses pengerjaan material. Kacamata safety berfungsi untuk melindungi area mata dari pengaruh yang berbahaya seperti material sisa yang dapat membahayakan kesehatan mata atau biasa disebut scrap. Earmuff digunakan untuk meredam suara yang dihasilkan dari mesin. Sepatu dipakai untuk menghindari resiko kecelakaan pada bagian kaki. Selain untuk menghindari kecelakaan, sepatu juga digunakan untuk meningkatkan efektivitas pergerakan operator pada saat melakukan pekerjaan. Berikut merupakan mesin gerinda potong yang akan digunakan untuk memotong part top frame. Kemudian terdapat komponen-komponen. Yang pertama yaitu ada handle pengangkat untuk menggerakkan gerinda potong. Kemudian ada tombol on off yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan. Kemudian ada pengaman batu gerinda yang berfungsi untuk menutupi batu gerinda agar percikan api tidak mengenai operator. Kemudian ada skala sudut untuk memotong besi dalam keadaan miring, kemudian ada ragum untuk menjepit benda kerja, kemudian ada stang pengunci untuk mengunci benda kerja. Lakukan pengukuran pada besi hollow dengan memberikan tanda sebesar 400 mm. Langkah pertama yaitu letakkan besi hollow pada ragum, kemudian kunci agar tidak bergerak. Lakukan pemotongan dengan beberapa kali tekan. Sebelum melakukan pemotongan dengan menggunakan gerinda potong, lakukan pemberian tanda dengan alat bantu penggaris siku dan kapur sebesar 45 derajat. Caranya yaitu dengan meletakkan penggaris siku tepat di ujung benda kerja, kemudian garis. Setelah melakukan pengukuran pada sisi atas, lakukan juga pengukuran pada sisi sebaliknya dengan cara yang sama seperti tadi. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk memotong besi hollow secara miring, ubah skala pengukur sudut potong sebesar 45 derajat atau menyesuaikan garis. Lakukan pemotongan seperti yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, lakukan proses pengikiran pada part yang telah dipotong untuk menghilangkan permukaan yang kasar. Berikut merupakan ragum dan kikir yang akan digunakan untuk proses pengikiran.
Langkah pertama yaitu pasang benda kerja pada ragum. Kemudian lakukan proses pengikiran dengan gerakan searah. Berikut merupakan benda kerja yang sudah dikikir. Berikut merupakan alat bantu yang digunakan untuk proses pelubangan pada benda kerja. Yang pertama ada palu, kemudian penitik, kemudian ada jangka sorong untuk melakukan pengukuran dan pemberian tanda. Lakukan pengukuran sebesar 25 mm pada sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian lakukan pengukuran sebesar 15 mm dari sisi atas. Lakukan proses penitikan menggunakan penitik dan palu. Caranya dengan meletakkan penitik pada tengah-tengah tanda, kemudian pukul dengan 1 kali pukulan. Lakukan penitikan pada sisi yang satunya. Berikut merupakan hasil dari penitikan yang digunakan sebagai acuan proses pengeboran. Berikut merupakan mesin bor duduk yang digunakan untuk proses pelubangan pada benda kerja. Terdapat komponen-komponen yang perlu kita ketahui untuk melakukan proses pengeboran. Yang pertama ada feed handle yang digunakan untuk proses menaik turunkan si mata bor. Kemudian ada spindle, tempat berputarnya mata bor. Kemudian ada cak, tempat untuk mencekam mata bor. Kemudian ada mata bor, ragum, meja kerja, kemudian ada switch on off untuk menyalakan dan mematikan bor duduk. Letakkan benda kerja pada ragum, kemudian kunci. Kemudian lakukan proses pengeboran. Yang pertama yaitu nyalakan bor duduk. Berikut merupakan hasil pengeboran menggunakan bor duduk. Oke, untuk selanjutnya adalah pembuatan part right frame dan juga left frame dengan menggunakan mesin gerinda potong. Sebelum melakukan pemotongan, praktikkan menyiapkan besi hollow yang akan dipotong, alat bantu berupa meteran dan juga kapur. Lakukan pengukuran pada besi hollow dengan ukuran sepanjang 500 mm pada part left frame dan juga right frame. Selanjutnya yaitu lakukan pemotongan untuk part left frame dan juga right frame seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Oke, berikut merupakan hasil dari pemotongan part left frame dan juga right frame dengan menggunakan mesin gerinda potong. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemotongan besi hollow secara miring dengan kemiringan 45 derajat. Sebelum melakukan pemotongan dengan menggunakan gerinda potong, lakukan pemberian tanda dengan alat bantu penggaris siku dan kapur sebesar 45 derajat. Caranya yaitu dengan meletakkan penggaris siku tepat di ujung benda kerja, kemudian garis. Oke, berikut merupakan hasil pemotongan secara miring pada part left frame dan juga right frame menggunakan mesin gerinda potong. Setelah melakukan pemotongan dengan gerinda potong, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengikiran. Setelah melakukan pengikiran pada part left frame, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengikiran pada part right frame. Oke, berikut merupakan hasil pengikiran pada part left frame dan juga part right frame. Berikut ini merupakan mesin gerinda tangan yang digunakan dalam pembuatan part iron shield 1 dan iron shield 2. Terdapat beberapa komponen yang perlu diketahui dalam menggunakan mesin gerinda tangan. Yang pertama adalah saklar yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan mesin gerinda. Kemudian ada flange yang berfungsi sebagai tempat diletakkannya batu gerinda. Selanjutnya ada cover pelindung yang berfungsi untuk melindungi operator dari hasil percikan yang dihasilkan oleh mesin gerinda tangan. Dan yang terakhir, ada batu gerinda yang berfungsi sebagai alat potong pada benda kerja. Batu gerinda yang digunakan adalah berjenis cutting wheel. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pengukuran pada besi L pada part iron shield 1 dan 2 menggunakan meteran dengan ukuran 400 mm. Langkah selanjutnya, melakukan pemotongan pada besi L yang sudah diberi tanda menggunakan mesin gerinda tangan. Lakukan pemotongan pada masing-masing part iron shield 1 dan iron shield 2. Usahakan kabel mesin gerinda tangan berada di belakang operator. Apabila bagian besi L sebelah sini sudah terpotong, keluarkan dari ragum, kemudian kembalikan besi L ke posisi sebaliknya. Kencangkan ragum, dan mulai lakukan pemotongan dengan mesin gerinda tangan. Berikut ini merupakan hasil dari proses pemotongan menggunakan mesin gerinda tangan.
Langkah selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran pada besi L yang sudah kita potong menggunakan mesin gerinda tangan. Ukur sepanjang 80 mm pada tiap bagian ujungnya. Selanjutnya adalah melakukan penandaan pada garis ini menggunakan jangka sorong dengan ukuran 14 mm. Nantinya lubang ini akan berguna untuk menandakan saat pengeboran pada mesin drilling. Sebelum kita melakukan proses pengeboran dengan mesin drilling, terlebih dahulu kita melakukan proses penitikan menggunakan penitik dan palu. Sesuaikan benda kerja di atas ragum. Kemudian, arahkan penitik tepat di tengah garis yang sudah diberi tanda. Dan lakukan penitikan hanya dengan 1 kali pukul. Kemudian lakukan hal yang sama pada titik yang lainnya. Berikut ini merupakan mesin fresh drilling yang digunakan dalam pembuatan part iron set 1 dan iron set 2. Terdapat beberapa komponen yang perlu diketahui untuk dapat mengoperasikan mesin ini. Yang pertama ada ragum yang berfungsi untuk menjemput benda kerja, dan juga ada work table, kemudian ada eretan memanjang dan eretan bintang yang berfungsi untuk menggeser work table ke arah depan belakang dan kanan kiri. Kemudian ada feed handle yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan mata pisau, kemudian ada feed handle lock yang berfungsi untuk mengunci feed handle. Kemudian spindle lock yang berfungsi untuk mengunci arbor. Dan yang terakhir, ada operation control yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan mesin. Untuk dapat mengoperasikan mesin ini, praktikan perlu mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, ada coolant, dan yang kedua, benda kerja. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan benda kerja dan menjemput benda kerja pada ragum. Apabila benda kerja sudah dijepit menggunakan ragum, arahkan mata pisau tegak lurus dengan benda kerja menggunakan eretan memanjang dan eretan melintang. Kemudian, setelah mata bor sudah tegak lurus pada benda kerja, nyalakan operation control ke arah reverse. Kemudian lakukan pemakanan. Lakukan pengeboran dengan cara menaikkan dan menurunkan tuas feed handle hingga terjadi proses pemakanan. Kemudian lepaskan pengunci ragum dan ambil benda kerja. Berikut ini merupakan hasil pengeboran yang dilakukan menggunakan mesin fresh drilling. Lakukan hal yang sama pada titik selanjutnya. Pengeboran dengan cara mereka menggunakan tuas feed handle hingga terjadi proses pemakanan. Gunakan coolant secara berkala untuk menghindari panas yang timbul akibat proses pemakanan. Berikut ini merupakan hasil akhir dari proses pelubangan pada diapletik. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses penyikiran. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses penyikiran pada benda kerja yang seperti yang sudah diajarkan sebelumnya. Berikut ini merupakan hasil akhir dari proses penyikiran pada part iron shield. Oke, kali ini kita akan melakukan pembuatan part konektor 1 dan juga konektor 2. Pada pembuatan part ini, kita menggunakan mesin gerinda potong. Sebelum melakukan pemotongan, praktikan harus menyiapkan material besi hollow dan juga alat bantu berupa penggaris siku dan juga kapur.
Lakukan pengukuran pada besi hollow menggunakan penggaris siku sepanjang 50 mm pada setiap partnya. Kemudian beri penanda menggunakan kapur. Kemudian lakukan pemotongan pada part konektor 1 dan 2 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Merupakan hasil dari pemotongan part konektor 1 dan konektor 2. Setelah proses pemotongan, tahap selanjutnya yaitu proses pengikiran. Hal ini dilakukan untuk memperhalus permukaan yang kasar. Berikut merupakan hasil dari proses pengikiran. Proses selanjutnya yaitu tahap pengeboran menggunakan mesin drilling. Sebelum melakukan pengeboran, kita perlu melakukan pengukuran terlebih dahulu menggunakan jangka sorong dan juga kapur. Lakukan pengukuran pada part konektor 1 dengan ukuran 15 mm dengan catatan dari posisi atas menuju tengah. Kemudian lakukan penandaan menggunakan kapur. Lalu beri ukuran sebesar 25 mm dengan catatan dari posisi kiri ke bagian tengah lubang. Kemudian beri garis bantu menggunakan penggaris siku. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah melakukan pengukuran, lakukan tahap penintikan untuk memberi penanda pada part konektor untuk mempermudah kita dalam melakukan proses pengeboran menggunakan mesin drilling. Setelah melakukan penintikan, kita bisa lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses pengeboran menggunakan mesin freeze drilling. Berikut merupakan hasil pengeboran dari part konektor 1 dan juga 2. Setelah melakukan pengeboran menggunakan mesin freeze drilling pada bagian kanan dan kiri konektor 1, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengeboran menggunakan mesin berduduk pada bagian atas konektor 1 dan 2. Namun sebelum melakukan pengeboran, lakukan terlebih dahulu pengukuran menggunakan alat bantu, jangka sorong, dan juga kapur. Lakukan pengukuran menggunakan jangka sorong dengan ukuran 25 mm dari sisi samping. Setelah itu, beri penanda menggunakan kapur.
Kemudian lakukan pengukuran sebesar 15 mm pada bagian sisi atas part konektor. Selanjutnya lanjutkan dengan proses penitikan untuk memudahkan kita dalam melakukan pengeboran. Setelah melakukan penitikan, kita dapat melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses pengeboran menggunakan mesin berduduk. Berikut merupakan mesin berduduk yang akan kita gunakan untuk melakukan pengeboran pada bagian atas part konektor 1 dan 2. Langkah pertama yaitu menjepit benda kerja pada ragum. Pastikan benda kerja terjepit dengan kuat. Sebelum melakukan pengeboran, pastikan bagian penitikan tepat di bawah mata bor. Setelah dirasa tepat di bawah mata bor, kita bisa langsung memulai proses pengeboran. Langsung saja kita bisa menyalakan mesin berduduk ini dengan menekan tombol switch on. Ini merupakan hasil pengeboran menggunakan mesin berduduk untuk part konektor 1 dan juga konektor 2. Proses terakhir yaitu proses pengikiran. Pengikiran sendiri dilakukan untuk menghaluskan bagian yang kasar. Berikut merupakan hasil dari proses pengeboran menggunakan mesin berduduk untuk part konektor 1 dan konektor 2. Mesin selanjutnya yaitu ada mesin 3D print. Mesin ini digunakan untuk mencetak mold atau cetakan yang digunakan pada produk pres hidrolik. Sebelum mengetahui komponen dan juga langkah-langkah dari penggunaan mesin 3D print ini, yang pertama kita perlu ketahui yaitu alat bantu dan juga tools yang digunakan pada 3D print. Yang pertama yaitu ada backoscope yang digunakan untuk menyekop dan juga mengambil produk dari printer bed. Lalu ada tang diagonal. Tang diagonal ini berfungsi untuk memotong filamen atau PLA sehingga ujung dari PLA bisa runcing, teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu kita mengetahui komponen-komponen yang ada di mesin 3D print. Yang pertama yaitu ada filamen. Filamen kali ini berjenis PLA. Lalu selanjutnya ada rangka 3D print. Lalu ada extruder. Extruder ini merupakan jalan masuknya PLA menuju nozzle. Lalu ada nozzle. Nozzle berfungsi untuk memanaskan PLA dan juga mengeluarkan PLA. Lalu ada cooling fan. Cooling fan di sini untuk mengatur suhu dari nozzle sehingga sesuai dengan titik leleh dari PLA. Lalu ada komponen printer bed. Printer bed ini berfungsi sebagai tatakan atau sebagai dasar dari produk yang akan di-print. Dan terakhir ada display screen, di mana pada display screen di sini kita bisa mengatur cara nge-print, mengatur suhu dan juga melakukan pengaturan atau setting pada mesin 3D print. Langkah-langkah untuk mencetak mold atau cetakan tersebut menggunakan 3D printing yang pertama yaitu kita bisa menaikkan suhu dari mesin 3D print. Pilih temp, automatic, dan juga pilih PLA. Kita tunggu hingga suhu di sini 195/195 dan pada sebelah kanan ini sampai 45/45 derajat Celcius. Setelah menunggu beberapa menit, maka proses pemanasan 3D printing telah selesai. Setelah heating down, kita bisa kembali ke menu, lalu pilih setting, dan kita akan melakukan leveling, di mana pada leveling ini 3D printing akan kembali ke home atau base-nya. Setelah itu, kita bisa melakukan measuring atau pengukuran 23 titik untuk mengetahui batasan-batasan yang ada pada printer bed. Setelah proses measuring selesai, kita bisa kembali ke menu utama, lalu pilih print, dan pilih file yang akan kita print pada
mesin 3D print. Kita bisa menunggu hingga proses selesai. Setelah proses pengeprintan selesai, kita bisa mengambil cetakan atau mold ini dengan cara menggunakan bakescope. Tangan kita bisa menahan pada printer bed, lalu kita bisa perlahan mengambil hasil 3D print. Lakukan juga pada hasil cetakan satunya dengan cara sama, yaitu menahan printer bed, lalu ambil perlahan, tekan perlahan menggunakan bakescope. Setelah hasil 3D print terlepas, kita bisa melepaskan mold dari roughnya. Cara melepas seperti ini. Ini merupakan hasil dari mold atau cetakan pada produk press hidrolik. Ini ada pada bagian atas dan ini pada bagian bawah.